pas aku mau baptis, itu seperti ada panggilan. Di Tuhan itu udah manggil, udah kayak kamu diutus nih, kamu mau aku pakai nih, udah lama gitu. Yang akhirnya aku merasakan sendiri, aku sadar sendiri bahwa sebenarnya aku bertanya sih, Tuhan aku masih layak gak sih kalau mau pelayanan? Hubungan aku dan Tuhan itu aku merasa aku dekat banget sama Tuhan. Jadi kadang aku benar-benar buat Tuhan itu kayak seperti bapaknya kita gitu. Pelayanan tapi hanya sekedar nyanyi di depan orang gitu. Jadi kayak cuma topeng. Jangan pernah merasa kalau Tuhan itu jauh, karena tangan Tuhan itu selalu terbuka. Shalom sahabat Menembus Waktu, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di podcast Menembus Waktu. Pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah komitmen bisa bertahan melintasi dekade? Bagaimana sebuah pelayanan yang dimulai dari jemari kecil seorang anak berusia 8 tahun terus bertumbuh, bertransformasi hingga menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang luar biasa, seorang pelayan Tuhan asal Manado yang telah mendedikasikan hidupnya melalui musik dan pujian. Dari seorang pemain keyboard gereja, pengajar vokal, hingga kini menjadi worship leader yang memberkati banyak jiwa. Saya perkenalkan tamu saya pada hari ini, Kak Ici Fiona. Iya, Pak. Terima kasih Kak Ici sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Ya, sama. Wah, senang nih, bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Bagaimana cerita dari Kak Ici nih, para penonton yang bisa menginspirasi, bisa memberkati buat para penonton sahabat Menembus Waktu. Kak Ici bisa cerita nggak sih masa kecil, masa lalu dari Kak Ici nih? Bagaimana Kak Ici lahir dari keluarga? Apakah memang dari keluarga Kristen sejak kecil? Oke, jadi memang perjalanan latar belakang dari keluarga saya itu dari oma, opa semuanya itu memang sudah Kristen dan pelayanan gitu. Jadi istilahnya setelah dari kecil, dari anak sekolah minggu itu memang lingkungannya tuh memang udah di gereja ya Pak Denny. Jadi benar-benar hidup tuh dan nemenin, dan kebetulan oma saya juga worship leader. Bener-bener ya menitis oma, nih. Bener, dari oma turun ke mama. Mama saya juga worship leader. Jadi kalau mau dibilang, jadi dulu kan memang saya pemain keyboard. Sempat ada di momen mama yang worship leader, saya main keyboard untuk ngiringin mama sambil worship leader kayak gitu. Jadi Kak Ici tuh dari kecil lahir di Manado ya? Dari Sulawesi Utara ya? Saya lahir di Manado, cuma memang waktu mungkin ya zaman saya lahir kan ke tahun 90-an. Setelah itu mama papa merantau ke Jakarta, saya tinggal sama oma di Manado. Jadi sama oma di sana, sekolah di sana, mama papa di sini, sama adik-adik juga di sini semuanya. Tapi memang kita walaupun jauh, tapi memang sudah di lingkungan pelayanan tanda kutip gitu. Nah, jadi di Manado saya pelayanan, saya mulai pelayanan itu dari kelas 2 SD udah main gitar. Wah, kelas 2 SD udah main gitar? Iya, pertama kali main gitar itu kelas 2 SD, itu biasa main di... Belajar umur berapa itu gitarnya? Iya, segitu. Kelas 2 SD udah belajar, langsung main. Lihat, kan kalau di, ya kalau istilahnya kalau di kampung ya, kan... skillnya ya kayak kalau kita komsel apa tuh pasti kan main gitar. Nah, jadi aku cuma lihat dari cara gimana oma lagi nyembah, lagi doa. Biasanya kan oma kan rajin kan, misalkan di kamar doa pasti pakai gitar. Jadi dari situ aku pasti belajar sama mama. Jadi dari kelas 2 SD itu udah pelayanan gitar. Itu udah main di komsel kayak gitu. Luar biasa. Kelas 4 SD aku main keyboard di gereja. Hebat. Jadi main di gereja ibadah raya Pak Denny. Ya udah mulai pelayanan. SD tuh ya. SD. Luar biasa. Jadi terus nyanyi, ya biasa waktu kecil memang senang nyanyi juga. Cuma memang mungkin lebih ke main musik juga gitu. Terus perjalanannya setelah mulai belajar SMP, SMA, ya memang sih namanya pergaulan ya, balik lagi gitu. Pergaulan di sana ya mungkin karena aku tuh dari kecil udah di gereja, mungkin nggak mengenal dengan dunia luar yang istilahnya setelah aku kenal kaget.
Oh, gitu. Iya. Jadi, karena lingkungan benar. dari kecil sampai SMA itu benar-benar lingkungan gereja dari yang orangnya dalam tanda petik suci-suci lah benar. gitu. Jadi Ya. setelah lebih ke kalau SMA sih saya masih tinggal sama oma kan. Setelah masuk kuliah itu memang sudah mulai belajar mandiri, kos gitu, udah ketemu dengan teman-teman. Memang pelayanan tetap jalan pelayanan gitu ya. Tapi dalam tanda kutip saya pelayanan tapi sama teman-teman juga ya dengan umur segitu ya gitu. Jadi enggak full benar-benar pelayanan yang dari hati gitu loh. Cuma dari covernya aja kelihatan pelayanan. Jadi pelayanan hanya sebagai sebuah rutinitas atau formalitas. Benar, gitu ya. Setelah di umur-umur seperti itu. Waktu kuliah itu ya. Benar. Nah setelah itu baru terjadilah, maksudnya dari orang tua kayaknya memang harus lebih baik merantau gitu dari Manado ini. Udah mending ke Jakarta aja dulu, lihat di sini bagaimana kehidupan di Jakarta seperti apa. Itu tahun 2011. 2011 akhirnya dari Manado saya ke Jakarta. Di Jakarta ini benar-benar kan gak punya teman kan Pak Denny ya. Jadi setelah di Jakarta mau gak mau ngikut mama dan papa pelayanan. Kebetulan papa juga seorang hamba Tuhan. Tapi memang belum pegang sidang ya. Tapi seorang hamba Tuhan benar-benar pelayanan. Mama juga, jadi setiap hari saya dan adik saya selalu ngikutin mama papa pelayanan di mana-mana gitu. Mulai aktif di gereja di sini. Setelah di Jakarta mulailah kenal dengan lingkungan pelayanan teman-teman yang ada di Jakarta sini. Itu tetap main keyboard, kadang nyanyi, seperti itu. Nah, tapi waktu itu sudahkah ada perubahan? Maksudnya kan sekarang waktu yang di Manado tuh merasa ya pelayanan aja lah sebagai sebuah kegiatan biasa gitu ya, bukan dari hati. Nah, ketika pindah ke Jakarta gimana tuh? Karena masih umur segitu ya, umur gitu kan rata-rata masih agak labil, benar. Setelah kesini memang karena belum ketemu teman-teman yang benar-benar kayak waktu di Manado kan. Kesini ya teman-temannya lingkungan gereja, tetap pelayanan. Tapi memang hatinya masih belum penuh. Jadi kayak ya di rumah masih jarang doa gitu loh. Masih ya yang penting pelayanan jadinya rutinitas. Hari Minggu aku tetap main keyboard aja gitu. Berjalannya waktu semuanya sampai mendekati pas mau nikah sepertinya ya. Pas mau nikah itu benar-benar baru seperti dibukakan sama Tuhan gitu bahwa Tuhan tuh mengasihi aku gitu loh. Jadi sebandel apapun kamu yang pernah kamu lewatin dulu tuh Tuhan tetap membuka tangannya untuk aku gitu loh. Di situ aku kayak ya udahlah, benar-benar secara tanpa paksaan, tanpa omongan siapapun, itu benar-benar aku memberikan hidupku tuh buat benar-benar buat Tuhan gitu. Padahal kalau orang yang nggak tahu tuh memang orang lihatnya mungkin dari kecil nih di gereja, padahal enggak ya, kalau mau dibilang ya. Jadi benar-benar aku memberikan hidupku, benar-benar memberi buat Tuhan itu setelah mendekati pas mau nikah itu. Nah itu adakah peristiwa atau momen yang membuat Kak Ici seperti itu gitu? Peristiwa itu seperti kayak kesadaran aja dari aku gitu. Jadi kayak setelah aku nggak ada maksudnya ikut kegiatan apa atau ada yang kasih tahu atau ada konseling atau apa? Sebenarnya kalau pas aku ketemu dengan hal seperti itu tuh udah lama banget sih Pak. Waktu SMP pas aku baptis selam. Itu kan kalau di gereja di mana kan waktu itu pas aku mau baptis itu seperti ada panggilan di saya itu, dan itu jadi gini, seperti Tuhan itu udah manggil, udah kayak kamu diutus nih, kamu mau aku pakai nih, udah lama gitu istilahnya. Dari kamu masih kecil Tuhan mau pakai kamu itu, mau menjadi alatnya Tuhan, mau jadi berkat di mana-mana gitu. Tapi kayak aku masih gitu, masih mau santai gitu kan. Mengabaikan benar-benar mengabaikan. Sampai akhirnya di mana momen yang akhirnya aku merasakan sendiri, aku sadar sendiri bahwa sebenarnya aku bertanya sih, Tuhan aku masih layak gak sih kalau mau pelayanan gitu loh. Kalau mau dipikir aku udah sering kali gitu ngecewain Tuhan, tapi kok Tuhan masih ngebelain. Aku udah sering bikin Tuhan sakit hati tapi Tuhan masih mau menolong gitu. Dan banyak hal pertolongan Tuhan yang aku ngalamin sampai akhirnya aku sadar sendiri gitu. Akhirnya aku sadar sendiri dan jatuhnya aku jadi tahu diri gitu. Tuhan udah deh, aku minta ampun dengan aku yang dulu mungkin ngecewain Tuhan, dan akhirnya aku mau bener-bener
mau memberikan hidup aku tuh, dan memang beda sih kalau memang pelayanan kita udah memberikan diri gitu dengan pelayanan yang cuma rutinitas. Gitu. Nah, apa yang setelah Kak Ici melakukan itu ya, mau menyerahkan diri, apa yang berubah dari Kak Ici? Yang aku merasa berubah apa ya? Jadi kayak kebetulan kan saya kan memang worship leader. Iya. Benar-benar merasakan hadirat Tuhan itu tuh ada gitu loh Pak. Jadi ketika nyanyi gitu, itu secara otomatis tuh bisa nangis, bukan karena nangis karena ada masalah pribadi. Biasa kan kayak gitu. Dia benar-benar hubungan aku dan Tuhan itu, aku merasa aku dekat banget sama Tuhan. Jadi kadang aku benar-benar buat Tuhan itu kayak seperti bapaknya kita gitu. Kadang di mobil lagi nyetir, tiba-tiba Tuhan aku pengen kayak temen Tuhan aku pengen ini tuh, Tuhan aku pengen, tiba-tiba ada aja itu yang Tuhan langsung nunjukin. Jadi seakan-akan aku tuh langsung berasa bener Tuhan itu ada loh, bukan hanya karena aku terlahir dari orang Kristen yang cuma kenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu kan, tapi benar-benar Tuhan nyatakan bahwa ini loh aku ada gitu di saat kamu susah tuh ada. Jadi Tuhan lebih bukan apa ya, jadi kayak benar-benar ada di hati aku. Aku berasa benar-benar ada gitu. Hubungannya terasa banget. Dan itu momen mau menikah itu ya. Dan momen menikah sampai sekarang aku masih merasakan itu. Iya, luar biasa. Nah, kemudian perjalanan pelayanan nih, sejak jadi worship leader terus ya. Kemudian apa sih ketika Kak Ici rasakan gitu loh, menjadi bagaimana membawa orang, kan sebagai worship leader itu di gereja ya, bagaimana membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan gitu. Nah itu jadi seperti yang aku bilang tadi, dimana kalau misalkan kalau aku misalkan cuma sebagai rutinitas ya, aku membandingkan dengan yang dulu ya. Aku udah pelayanan tapi hanya sekedar nyanyi di depan orang gitu. Jadi kayak cuma topeng gitu kan. Aku merasakan kayak biasa aja, pulang selesai pelayanan pulang aja. Tapi kalau kayak sekarang tuh lebih ke kerinduan hati gitu loh Pak. Jadi ketika aku nyanyi bukan hanya sekedar tampil, tapi benar-benar aku juga merasakan hal yang sama. Maksudnya hal yang aku benar-benar rindu Tuhan gitu. Dan gimana caranya aku membawa jemaat, ya mungkin dari hadirat Tuhan itu yang bisa mengalir sendiri ke jemaat yang ada. Dan aku juga nggak tahu sampai sekarang kenapa bisa kayak misalkan aku doa, aku nyembah itu bisa tetap tertransfer gitu loh ke jemaat gitu. Nah, bagaimana sih ketika Kak Ici dalam memimpin ya ibadah, dalam pujian, penyembahan ini, kemudian Kak Ici menjaga hubungan dengan Tuhan, ketika itu adakah maksudnya momen-momen, adakah ketika Tuhan berbicara ke Kak Ici bahwa harus begini, sebenarnya Kak Ici udah mempersiapkan seperti ini, misalnya mempersiapkan lagu seperti ini, tiba-tiba ada dorongan dari Roh Kudus atau apa, Tuhan ingin seperti ini loh gitu loh. Pernah ada nggak terjadi lagu iya lagu gitu? Beberapa kali pernah sih, sampai kadang aku udah siapin lagu, tiba-tiba di jalan aku pengen ganti lagu ini, nggak taunya lagu itu ternyata pas mau firman cocok dengan pembicara yang bakal bawain firman kayak gitu. Tiba-tiba sampai selesai, kadang yang khotbahnya suka kayaknya kita nggak janjian ya kok bisa bawain. Nah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba di mobil Tuhan ngasih lagu ini aja. Itu beberapa kali dan sering terjadi seperti itu. Gitu. Nah, Kak Ici merasakan itu sebagai apa gitu? Sebagai yang memang Tuhan mau, ya mungkin kayak seperti lagu ya, contoh seperti lagu ya. Ya memang Tuhan mau, mungkin supaya lebih cocok kali ya di ibadahnya gitu. Kayak begitu sih. Nah, Kak Ici selain sebagai worship leader sekarang ya, apalagi sih pelayanan yang dilakukan? Kalau sekarang aktivitasnya memang lebih ke worship leader kalau sekarang. Paling seperti ngajar vokal masih Pak. Ngajar vokal tapi udah bukan ngajar vokal yang seperti pengajar yang rutin gitu. Paling biasanya kayak klinik vokal di beberapa gereja. Kebetulan beberapa gereja yang dipercayakan untuk saya ngajar seperti kelas worship leader, kelas singer gitu. Itu ada beberapa gereja yang buat divisi musiknya gitu ya. Iya gitu. Jadi kegiatannya seperti itu dalam hal pelayanan juga. Nah, kemudian kalau adakah punya keinginan atau untuk sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan di pembawa firman Tuhan,
Ada nggak keinginan? Kalau buat keinginan sampai ke situ ya puji Tuhan, kalau memang Tuhan kasih kesempatan untuk sampai situ ya mau aja gitu. Karena apa yang Tuhan mau kasih buat aku ya Tuhan percayakan. Mungkin kayak sekarang siapa sangka saya bisa jadi worship leader ya. Ya kalau memang Tuhan mau pakai sampai ke arah situ ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi sebagai worship leader ini apakah memang waktu kecil tuh kan udah pelayanan di musik? Punya impian itu nggak sih? Kalau waktu kecil punya impian pengen jadi penyanyi malahan, bukan worship. Karena worship leader itu kan berbeda dengan penyanyi. Penyanyi di gereja maksudnya? Ya, mau penyanyi gereja kayak mau penyanyi mana, pokoknya sebagai seorang penyanyi aja. Ya, tapi nggak tahu kenapa ya memang Tuhan arahin untuk sampai ke jadi seorang worship leader. Gitu. Nah, waktu perjalanan Kak Ici ini ya, dari didikan orang tua, apa sih yang membekas di Kak Ici? Dari didikan orang tua ini kan tadi cerita Kak Ici kan semua dari orang tua, nenek, semua tuh benar-benar melayani Tuhan lah ya. Ini keluarga cemara lah ini yang semua pelayanan semua terlibat melayani Tuhan. Nah, apa sih yang Kak Ici rasakan dari didikan mereka ini yang sampai saat ini membekas dan mungkin Kak Ici terapkan juga untuk mendidik anak-anak kan ya? Benar. Jadi memang setelah saat ini akhirnya aku ke flashback ya jadinya. Jadi kayak ternyata benar ya doa dari seorang orang tua, dari papa, mama, bahkan oma gitu ya, yang benar-benar mengajarkan aku dari kecil udah ke gereja. Baru aku terpikirkan sekarang gitu bahwa terkadang aku bertanya, Tuhan kenapa sih aku yang dipilih gitu kan? Ternyata ya maksud Tuhan inilah dari perjalanan hidup aku. Makanya ya semua karena doa juga sih Pak, doa dari orang tua ya, sampai aku bisa jadi seperti sekarang pelayanan. Dan memang benar harapan aku juga ke depannya itu doa aku juga untuk anak-anakku. Pengennya bukan berarti kita jadi kayak karena oma jadi rutin, jadi apa sih namanya, kayak dari oma harus gitu ya. Enggak, tapi aku pengen memang ya biar Tuhan yang pakai mungkin dari oma aku pelayanan, dari mama aku pelayanan, sampai aku pelayanan, bahkan sampai anak-anakku. Itu doa aku dan pergumulan aku saat ini itu untuk menjadi seorang pelayanan Tuhan. Sebenarnya melayani Tuhan itu di mana aja ya Pak bukan harus menjadi seorang worship leader gitu. Jadi tapi apa Tuhan aja percayakan kan panggilannya sebagai itu ya. Benar sekali gitu. Nah, Kak Ici sekarang kita ini nih ngobrol-ngobrol tentang inilah ya teknis masalah jadi worship leader nih ya. Yang mungkin kan banyak orang ingin juga ya. Mungkin, apalagi ya melihat bahwa wah jadi tampil lah gitu loh, ya kan di depan panggung. Nah, bagaimana sih menjaga sikap hati Kak Ici? Sebenarnya untuk menjaga sikap hati ya. Karena kan nanti dikenal orang. Benar. Sebenarnya nggak mudah ya Pak ya. Secara kita juga masih manusia. Gitu. Ada momen yang dimana kita harus menjaga, padahal secara manusia kita tuh udah ya. Nah, misalnya ya kita lagi ada masalah, kita harus tahan gitu kan. Karena sebagai worship leader, apalagi kalau kayak di depan umum, nanti misalkan contoh saya dan suami misalkan lagi ada masalah gitu, di depan banyak orang, nanti kan dilihat orang, nggak mungkin kita berantem di depan banyak orang gitu. Nah itu salah satu hal yang kecil yang aku berusaha belajar juga sampai sekarang gitu loh. Gimana caranya supaya aku tuh jadi berkat dilihat orang di luar sana gitu loh. Padahal secara manusia aku juga mengalami emosi gitu kan, berusaha untuk hal itu. Jadi sebenarnya nggak mudah juga ya. Sebenarnya bukan cuma WL, mungkin sebagai pembicara juga orang-orang di luar sana juga pasti seperti itu, memiliki perasaan yang seperti itu. Nah Kak Ici sekarang kalau ada orang ya yang maksudnya mau melayani di musik, di singer, di WL gitu ya, apa sih yang harus mereka persiapkan Kak Ici? Kalau untuk sekarang yang paling penting ya memang ini karena dari yang saya alamin. Doa itu paling penting sih. Selain skill yang kita punya, yang Tuhan percayakan, itu doa paling penting. Karena ya seperti yang Pak Denny bilang tadi, kita ini membawa gimana caranya jatuhnya mentransferkan ke jemaat yang ada. Kita bukan hanya sekedar nyanyi gitu loh. Kalau misalkan kita sekedar nyanyi, banyak penyanyi-penyanyi yang hebat, punya suara-suara emas ya. Tapi sebagai pelayan, baik musik, baik WL,
itu kalau bisa didasari dengan doa. Jadi sebelum pelayanan itu kalau bisa doa, hubungan dengan Tuhan, apa sih maunya Tuhan nih yang aku mau bawain supaya benar-benar jemaat itu merasakan hadirat Tuhan. Bukan berarti jemaat, WL-nya hebat nih, gitu. Jadi sebagai gimana caranya tanya sama Tuhan, gitu. Doa sama Tuhan itu fondasi dasar sih menurut aku. Nah, kan Kak Ici banyak mengajar ya tentang teman-teman yang mau jadi WL atau singer ya, olah vokal segala yang. Nah, Kak Ici melihatnya mereka itu bagaimana mempersiapkan mereka itu loh untuk selain tadi doa ya dan secara teknis skillnya gitu. Oke. Kalau secara skill memang kita butuh juga. Iya. Jatuhnya tetap ke teknik bernyanyi. Caranya teknik bernyanyi itu ya pasti kita harus tahu bagaimana cara pernapasan, teknik diafragmanya, itu kan kita harus tahu karena kalau misalkan nggak sekedar punya suara bagus saja ya. Benar, karena beberapa yang misalkan yang aku latih nih ya Pak Denny ya, ada beberapa WL yang ini yang keluhan-keluhan mereka ya. Kak Ici kok aku baru nyanyi 2 lagu tiba-tiba udah capek, tiba-tiba kok suaraku udah habis. Ada kan kayak gitu. Kok Kak Ici misalkan dari 5 sesi, 6 sesi kok kayaknya suaranya masih tetap sama. Nah itu caranya balik lagi ke teknik vokal. Pernafasannya udah benar atau belum, tekniknya itu udah benar atau belum gitu. Kalau paling dasarnya dalam teknik vokal, dalam bernyanyi itu pernapasannya sih. Cara mengambil suaranya itu seperti apa. Nah itu. Nah apalagi sekarang kan sesi-sesi ibadah tuh banyak ya. Benar. Nah pengalaman Kak Ici Kak, berapa banyak sih melayani sesi ibadah terbanyak yang pernah dilayani? Sebenarnya di setiap gereja-gereja mungkin beda-beda ya. Ada yang 7 sesi ibadah tapi lagunya nggak sebanyak yang 4 sesi gitu loh. Ada yang misalkan dia 7 ibadah tapi mungkin worshipnya cuma 1, cuma 2 atau 3 gitu. Nah ada yang misalkan kita 4 tiba-tiba tapi praise worshipnya banyak, lagunya banyak gitu loh. Kalau mau bilang per sesinya ya biasanya 4 sesi, 5 sesi. Dalam hari Minggu tuh ya? Dalam hari Minggu. Wah, lumayan ya? Lumayan. 4-5. Tapi Tuhan kasih kekuatan sih, bisa-bisa aja. Waktu awal, misalkan mau pelayanan, itu tetap aja ada pikirannya. Aduh capek ya, gitu loh, kok banyak banget. Tapi pas jalanin, kok bisa ya selesai juga gitu loh. Kan itu perlu fisik yang bugar juga. Benar. Apa sih yang Kak Ici persiapkan? Biasa aja sih kayak yang penting sarapan dulu ya kayak yang biasa-biasa aja, nggak ada vitamin apa, nggak ada sih. Benar-benar dari diri kita aja. Kalau kita siap, enjoy, pelayanan nggak jadi beban, kayaknya jalan aja sih. Ada nggak Kak Ici momen-momen yang Kak Ici mungkin sampai saat ini jadi membekas teringat gitu ya, momen-momen yang menarik ketika Kak Ici melayani di mimbar ya sebagai worship leader gitu? Kalau momen-momen yang menarik biasanya dalam tanda kutip misalkan hadirat Tuhan gitu ya. Kadang udah keenakan nyanyi-nyanyi, kadang kita udah lewat waktu, lupa waktu. Padahal kalau sekarang kan memang beberapa gereja kan kita ketat waktu ya, tetap ya. Karena biar gimana kan ada sesi per sesi, jadi mau nggak mau kan harus ganti sesi kan kita harus on time kan. Cuma kadang gitu kalau keenakan dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan itu bisa over tiba-tiba udah lewat gitu. Kadang nggak disangka keasikan gitu loh dalam nyembah Tuhan itu bisa over gitu. Pernah terjadi tuh ya? Pernah, sering terjadi seperti itu. Nah kemudian sekarang masuk ke ini ke rumah tangga lah ya kan. Kak Ici terus udah punya keluarga dan anak-anak ya. Benar. Bagaimana Kak Ici mendidik anak-anak nih supaya mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan sejak masih anak-anak ya. Nah, karena Kak Ici kan dididik emang dari keluarga Kristen yang orang tua dan nenek ya. Nah sekarang juga Kak Ici kan udah punya anak-anak. Bagaimana sih Kak Ici mendidik mereka? Kalau mendidik mereka memang benar-benar aku tuh ngajarin mereka itu dari hal-hal yang kecil. Contoh dari misalkan sebelum tidur dan bangun tidur itu worship. Itu doa. Walaupun dia masih umur 3, anak saya yang pertama itu baru mau 4 tahun. Jadi baru mau 4 tahun dia udah bisa nyembah sebelum tidur gitu. Jadi udah haleluya gitu. Aduh aku ngajarin dari umur segitu. Dan akhirnya dia mulai ngajak adiknya. Jadi
ya dari hal-hal seperti itulah, dan memang doa juga, aku selalu doa. Terus lingkungannya, jadi sering bawa ke sekolah minggu. Kebetulan di sekolahnya juga kan sekolah Kristen gitu ya, dimana ngajarin dia juga tentang agama gitu loh. Jadi benar-benar, dan dia sudah tahu karena tiap kali aku pergi kan, dia mami mau pelayanan dulu ya, mami mau pergi. Jadi kadang dia udah, mami mau gereja ya gitu. Jadi dia udah mengerti untuk hal itu. Nah, ada nggak kira-kira Kak Ici melihat bahwa suatu saat ini mereka akan menjadi penerus juga nih? Itu benar banget. Oma, orang tua, mama Kak Ici terus sampai ke anak, wah. Sudah mulai kelihatan, dan semoga ya itu menjadi doaku, karena memang dari kecil dia sering lihat maminya, kalau maminya nyanyi ya gitu. Jadi kalau dia lihat kan ada di YouTube tuh lagu maminya, kalau dia lihat orang lain nyanyi itu lagu mamiku, karena dia nyanyi sendiri, nyembah sendiri gitu. Jadi ya semoga lah dari kecil aku udah mulai kelihatan sih dia seperti itu. Nah, kalau Kak Ici tuh suka menulis lagu juga nggak sih? Iya, suka nulis lagu. Terus dinyanyikan sendiri gitu? Nyanyikan sendiri. Waktu di gereja yang lama sempat nyanyi di gereja yang lama. Cuma memang kebetulan belum sempat sampai rekaman ya, lagu-lagunya belum. Cuma ada di gereja-gereja sebelumnya udah sampai dinyanyiin juga, nulis juga. Iya. Luar biasa. Nanti boleh dong refnya nyanyiin di terakhir. Boleh. Lagu yang mana? Yang ditulis sendiri? Iya. Iya. Ntar ya terakhir aja, harus nonton sampai terakhir. Nah, kemudian Kak Ici, pesan-pesan nih Kak Ici buat anak-anak muda atau jemaat yang ingin melayani ya di bidang musik nih, terutama sebagai apakah mereka pemain musik atau singer atau WL itu. Nah, silakan Kak Ici, pesan-pesan buat mereka. Oke. Jadi kalau pesan aku buat anak-anak muda ya, jangan pernah menyerah dan merasa putus asa. Jangan pernah merasa kalau Tuhan itu jauh, karena tangan Tuhan itu selalu terbuka. Contohnya aku ya, mau sejauh apapun kalau memang Tuhan pasti bakal pakai secara luar biasa gitu. Mau kita mundur, Tuhan tetap panggil. Dan ketika Tuhan panggil, misalkan anak-anak muda yang menyaksikan saat ini ada di bidang musik, ada di bidang WL, ada di bidang manapun yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, pakai benar-benar itu buat Tuhan dan dasari semuanya dengan doa. Tanya sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya di sini, saya untuk melayani Tuhan, ya udah Tuhan pakai saya lebih lagi, karena dari situ ya pastinya kita akan jadi berkat buat banyak orang. Andalkan Tuhan, yang pastinya doa juga. Iya, itu yang penting ya, doa. Itu penting doa sih, Pak. Karena kekuatan kita kan harus di doa ya. Wah, luar biasa nih Kak Ici. Nah, Kak Ici, sebelum kita akhiri ya, ada nggak ayat favorit nih dari Kak Ici? Oh iya. Sebenarnya kalau ayat favorit ya, aku tuh paling senang tuh Pak Denny sama cerita tentang anak bungsu ya. Oh, yang kan? Dia minta warisan. Bener, terus pergi, udah foya-foya gitu kan. Jadi kayak aku tuh nge-flashback dengan masa lalu aku gitu loh. Kayak ya itulah, anak bungsu itu seperti kita gitu loh. Kita main pergi-pergi aja, tapi seorang bapak itu tetap aja dia nggak akan mau lepasin kita kan. Tetap mengasihi kita, datang sadar tangan Tuhan itu selalu terbuka buat kita. Makanya aku senang banget dengan cerita anak bungsu ini gitu loh. Kalau soal ayat ya, jadi cerita ini tuh sangat penting banget buat kita ya. Jadi Tuhan itu nggak pernah mau buang kita seanjlok-anjloknya kita sampai jatuh ke bawah, itu Tuhan nggak pernah akan mau lepasin kita. Terus kita baca ya, ayatnya ada nggak? Kita baca nih. Kalau ayatnya dia ada di Lukas 15 ya Pak, ceritanya itu. Lukas 15 biasanya aku mulai baca dia di ayat 20 ya Pak. Oh iya, silakan Kak Ici. Lukas 15 ini saya bacakan mulai dari ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Jadi seburuk apapun, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Ya, luar biasa Kak Ici. Nah, Kak Ici, sebelum nanti mohon kesediaan Kak Ici ini untuk berdoa ya buat para penonton Sahabat Menembus Waktu. Boleh dong
nyanyi sebentar. Rasanya nggak sah deh kalau worship leader nggak nyanyi nih. Nyanyi lagu yang dari boleh kita aja ya, dari jazz ya, Pak ya. Boleh silakan. Oke. Bagian refnya. Iya. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Wah, hebat. Benar-benar suaranya mantap. Baik, kita berdoa ya. Ya, kita berdoa ya, Kak Ici. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur di kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau boleh mempertemukan kami di podcast Menembus Waktu Tuhan Yesus. Kami percaya bukan sekedar podcast yang biasa, tetapi lewat podcast ini Tuhan Yesus bisa membawa berkat bagi banyak orang yang menyaksikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang memanggil kami untuk melayani Tuhan, Tuhan akan pakai kami secara luar biasa. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap siapapun yang menyaksikan podcast ini, diberkati senantiasa, diberikan sukacita, damai sejahtera, jalan keluar. Tuhan selalu sediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan menuntun setiap langkah kami dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tangan Tuhan selalu membukakan jalan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga khususnya untuk podcast ini Tuhan bisa terus menjadi berkat, menjadi banyak hal-hal positif, menjadi banyak hal yang bisa memberkati banyak orang di luar sana. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Iya. Para sahabat Menembus Waktu, tadi kita sudah dengar bagaimana kisah dari Kak Ici Fiona, perjalanan hidupnya walaupun sejak kecil sudah menjadi anak Tuhan, orang Kristen, tapi tetap ada sisi-sisi bagaimana pernah meninggalkan, tapi Tuhan tetap mengasihinya dan akhirnya Kak Ici boleh kembali dan benar-benar melayani Tuhan sepenuh hati melalui pujian dan penyembahan sebagai worship leader. Saya Denny Widya CBC, mohon pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.